Kalau selama saya di sini, selama ini ditempati Angkatan Darat tahun 49, ya baru kali ini ada renovasi. Penting bangunan ini kita lestarikan, termasuk cagar budaya kan. Terus gubernur kita Pak Bibit mendukung, ayo kita bangun. Tapi orang-orang namanya orang banyak ya. Ini kalau dibangun malah jelek, malah asli yang dulu asli gitu loh, gitu ceritanya gitu. Tapi untuk saya ya karena ini ada dana ya lebih baik dirawat gini ya gitu. Baik, ini dulu jelek sudah betul. Sudah rusak semua, parah. Yang menarik sebetulnya dari Gedung Lawang Sewu ini adalah upaya PT KAI untuk mengkonservasi bangunan Lawang Sewu ini. Kami mengapresiasi terhadap upaya-upaya ini gitu kan. Saya yakin tidak sedikit investasi yang sudah ditanamkan oleh PT KAI pada proses konservasi pada gedung ini. Hasilnya menurut saya cukup signifikan karena gedung ini kembali cantik gitu ya. Kembali cantik walaupun di usia yang sudah uzur. Hemat kami kalau memang mau membuat suatu upaya konservasi ini ya gunakan teknologi yang sekarang. Jadi memang kalau perlu dikupas, kemudian ditempel dengan yang baru, benar-benar baru. Karena kalau tidak, kita mencari jenis yang lama itu pertama sulit, kemudian dia sudah mengalami gradasi penurunan kekuatan, pasti itu gitu kan. Sehingga mau tidak mau ya penyelesaiannya harus sekalian. Tapi biaya tinggi memang. Jadi memang tidak gampang konservasi seperti ini. Kalau saya pikir kalau untuk membuat seperti itu pada gedung sebesar ini kayak bikin baru lagi gitu kan. Nah ini mungkin tidak bisa direalisasikan oleh pemilik bangunan yang dikonservasi seperti ini. Ini kan ada beberapa pandangan ya. Ini kan salah satu pandangan saya saja yang mudah-mudahan bisa nanti diperhatikan lagi. Barangkali nanti kan masih ada juga yang belum dibuka, bagian belakang kan belum tutup. Ya, nah itu barangkali kita lihat apakah nanti di dalam pembangunan tetap harus kita teliti lagi. Apakah ada kerusakan akibat sejarah? Kalau kerusakan akibat orang nyukil dan lain-lain, oke kita bisa buka. Tapi kerusakan akibat sejarah, contohnya akibat sejarah adalah perang 5 hari yang ada peluru dan nancep semuanya itu yang perhatikan itu coba diberi bukti-buktinya itu supaya orang bisa bercerita dan bisa mengabadikan cerita itu selama mungkin. Oh iya, ini bekas sisa perang, saya percaya. Kalau sudah dilepas semua itu, apa iya? Tidak, orang jadi ragu. Jadi itu yang penting adalah bagaimana bukti sejarah itu tetap ada pada bangunan itu. Jadi sejarah itu bukan sejarah bangunan saja, tapi sejarah yang berkembang. Contohnya adalah sejarah pertempuran. Nanti ada sejarah-sejarah lain yang akan mewarnai bangunan itu di kemudian hari. Ya, saya minta adik-adik kita ya termasuk penerus Mbah Ranto. Ayolah kita lindungi cagar budaya, bangunan-bangunan, biarpun itu bangunan peninggalan zaman dulu, tapi karena bangunan dulu sama sekarang kan lain deh ya. Bangunan ini kokoh, kuat, ayo kita lestarikan, kita manfaatkan supaya adik-adik penerus Mbah Ranto bisa lihat ini loh bangunan zaman dulu sampai sekarang masih kuat. Jadi kalau ini 1907 dipakai udah berapa ratus tahun ya, hampir 100 tahun kan? Nah itu bangunan kuat itulah. Harapan kedepannya adalah satu, memfungsikan bangunan itu sesuai dengan misinya. Satu adalah menghilangkan pikiran-pikiran mistik yang ada di situ. Jadi nanti jangan bikin pameran yang mistik lagi di situ, malah tambah orang percaya. Cara pameran-pameran yang sifatnya sejarah atau pameran tentang seni sehingga mengubah image secara perlahan tapi pasti untuk tidak lagi dianggap sebagai rumah hantu. Itu barangkali kemudian juga harus segera ada semacam di situ pusat kajian pemugaran secara studi pemugaran di situ untuk Kota Semarang. Itu contoh yang terbaik kalau di situ. Dan satu lagi yang diharapkan dari kami biasanya tuh nanti ada coret-coret ya pasti mengabadikan anak sekolah
saya ada di sini tahun segini ya, bersama grup sekolah ini. Itu biasanya ada, sekecil apapun biasanya ada. Nah itu yang harus dihimbau adalah kepada pengunjung di situ, jangan coret-coret. Oke, diawasi, tapi nanti ada tempat yang tersembunyi dia coret. Misalnya kamar kecil atau lain-lain. Jadi biasanya nanti ancaman seperti vandalisme. Upaya pemerintah apa yang bisa dilakukan? Misalnya untuk bangunan-bangunan konservasi ini pemerintah tidak harus hanya mengeluarkan suatu SK bahwa gedung ini adalah gedung yang dikonservasi, tidak boleh apa-apa. Tapi apa yang diberikan pemerintah kepada pemilik gedung ini? Apakah diberikan suatu subsidi untuk merawat? Karena maintenance gedung itu cukup mahal, cukup tinggi gitu kan. Apakah ada pembebasan pajak setiap tahun IPEDA, itu pajak dari bangunan dan tanahnya ini setiap tahun kepada Pemkot? Apakah itu tidak untuk bangunan-bangunan dengan nilai sejarah dengan ini apakah tidak dibebaskan dan sebagainya? Hal-hal itu barangkali yang bisa di-create sehingga pemilik pun juga tidak merasa keberatan untuk tidak merubah bangunannya karena semua yang dibutuhkan barangkali sudah dibantu oleh pemerintah. Dan ini yang menarik, sedangkan masyarakat sendiri mungkin untuk euforia bahwa ada nilai historis di sini masih tetap bisa dinikmati, kemudian mereka juga enjoy ketika menghadiri atau memanfaatkan fungsi baru dari gedung ini. Saya pikir masyarakat juga pasti akan menerima dari sisi itu. Dari sisi institusi barangkali ini merupakan laboratorium yang besar gitu ya. Artinya itu menjadi suatu pusat kajian atau pusat penelitian, ini bisa dilakukan di sini gitu. Sehingga sinergi antara pemerintah, PT KAI sendiri, kemudian masyarakat, kemudian kaum akademisi, barangkali juga pemerhati bangunan-bangunan kuno, ini kelihatannya memang perlu ketemu bareng untuk bagaimana menjadi lebih baiknya suatu konsep mengkonservasi atau merevitalisasi dari suatu bangunan-bangunan dengan nilai sejarah yang tinggi seperti Lawang Sewu ini. Kelihatannya itu yang barangkali menarik untuk dikemas lanjutannya. Terima kasih. Sebagai penerus bangsa, sudah selayaknya lah kita wajib untuk menjaga dan melestarikan keutuhan dari segala peninggalan bangsa ini. Karena Lawang Sewu bukanlah sekedar warisan sejarah, tetapi juga merupakan saksi bisu atas perjalanan negeri ini, terutama nilai sejarah bangsa Indonesia.